Kesadaran, tentang pengalaman mengalami langsung kekinian sekarang. Dunia fisik diadakan adalah untuk suatu pengalaman mengalami dari kehidupan itu sendiri secara nyata. Maka ajakan untuk berkesadaran adalah ajakan untuk sadar dalam pengalaman mengalami perilaku dalam keharian. Maka tiada sesuatu yang dalam bentuk ajaran yang dibakukan mati yang akan diajarkan lagi. Tidak ada konsep-konsep kebenaran yang didoktrinkan mati lagi. Tidak ada lagi norma-norma kepatuhan dogma mutlak yang perlu diikuti dengan harga mati lagi. Namun, ajaran, doktrin, dogma apapun tidak juga tertolak, karena semua disadari adalah pengalaman mengalami orang lain, masa lalu dengan situasi dan kondisi pada zaman tersebut yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, dan pengetahuan untuk referensi pembelajaran pengalaman mengalami nyata yang sekarang, dan semuanya harus diberi energi hidup kesadaran, dihidupkan sebagai pengetahuan yang mengalir menyesuaikan kondisi baru. Untuk kita tidak terjebak pada konsepsi kebenaran masa lalu yang bisa menjerat kita mati terbelenggu, tidak bisa tumbuh kembang menumbuh kebesaran dan keluasan jiwa kita mengalami yang maha besar dan maha luas. Karena inti dari semua inti kesadaran justru tentang mengajak membebaskan genggaman pada kesemuaan bentuk ajaran kebenaran buatan kualitas manusia hingga dapat hijrah kembali pada sifat kekosongan batin berkesadaran, hijrah pada keluasan dan kebesaran alam semesta. Hingga punya kekosongan yang luas siap menerima ajaran langsung dari alam semesta itu sendiri melalui tuntunan kesadaran melalui pengalaman mengalami kehidupan nyata yang sedang jalan alami. Maka menyadarkan tentang berkesadaran adalah ajakan pada kemandirian setiap orang, menyadari kembali, ada sisi spiritual dalam dirinya sendiri berupa diri batin sejatinya dan kembali dapat mengakses dan menggunakan tuntunan terang cahaya di batinnya sendiri dapat mengamati sendiri dengan kesadarannya sendiri memahami kebenaran proses kerja alam sebagai kebenaran yang dialami langsung. Bukan dari ajaran, dari bentuk dan nilai kebenaran yang ditetapkan orang lain lagi yang kadang penuh manipulasi untuk mengusai manusia lain untuk kepentingan kebenaran yang menguntungkan kekuasaan. Tidak juga melalui catatan kitab yang sering karena melalui lintas generasi mengalami distorsi tafsir oleh keterbatasan logika manusia memahami. Maka berkesadaran memerlukan keberanian yang tangguh untuk melepaskan genggaman pada kebenaran-kebenaran usang untuk dialirkan luas menjadi hidup. Jadi yang dilepaskan adalah genggamannya, bukan menolak ajarannya. Justru untuk ajaran bisa tumbuh sebagai petunjuk, untuk diri sendiri menjemput kebenaran-kebenaran segar baru dari proses terjun langsung dalam pengalaman mengalami sendiri yang teramati oleh kesadarannya sendiri. Dari proses yang segar kekinian sekarang, kita akan mendapatkan kebenaran yang terus tumbuh dalam tumbuhnya kesadaran kita sendiri. Kemudian apa yang menjadi ajaran, doktrin, norma kebenaran tidak tertolak, tapi justru kemudian menjadi hidup dan berevolusi tumbuh mengikuti kualitas kesadaran yang terus tercerahkan melalui banyak pengalaman mengalami semakin tumbuh. Menjadi kitab kehidupan yang hidup.